Oke, pertanyaan pertama nih ada dari Agustiadi 29. Belut listrik beli tokennya di PLN apa bukannya? Wah, baru juga pertanyaan pertama Agus ini. Nggak tahu ya, belut listrik itu dari Allah langsung listriknya. Nggak dari PLN. Nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali di podcast channel Semanpat Pandeglang. Kali ini spesial karena kali ini kita sebagai duta listrik PLN UITJBB yang sedang membantu pihak PLN untuk mensosialisasikan dan memberikan edukasi buat semuanya tentang manfaat dan bahaya listrik. Oke, bersama siapa nih? Kita kenal dulu. Bersama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raican Desi Septiawan dari kelas 10 IPA 5. Oke, wow masih kelas 10 ya? Iya benar. Saya adik kelas saya. Kalau saya Haris Suharian mungkin sudah biasa ya di channel ini. Dan kali ini kemarin kita sempat ngupload apa ya kemarin? Q&A. Jadi hari ini kita akan ngebahas secara podcast. Jadi biar nanti bisa jawabannya kan kalau di Instagram kayaknya kita terbatas ngetik ya, tapi kalau di sini mungkin kita agak sedikit bisa menjelaskan. Betul. Oke, kita langsung aja mungkin ya. Oke, pertanyaan pertama nih ada dari Agustiadi 29. Belut listrik beli tokennya di PLN apa bukannya? Wah, baru juga pertanyaan pertama Agus ini. Nggak tahu ya, belut listrik itu dari Allah langsung listriknya. Nggak dari PLN itu mah. Nggak tahu. Oke, kita lanjut yang kedua, Han. Bacain, Han. Dari Quinsa 1718. Masih bingung nih kenapa ya listrik di Menes sering mati. Kayaknya gimana ya kalau di Menes tuh? Ya matinya mungkin karena ada sesuatu hal, misalkan karena ada pemadaman dari sananya atau perbaikan jaringan, atau ada pohon tumbang yang kena jaringan listrik, mungkin itu harus dipadamin dulu. Bisa disebabkan ya. Sering ya, mungkin sama saya juga orang Menes jadi ya sama lah gitu ya. Mati kok. Lanjut. Dari Septi 008 mau tanya kenapa kalau mati lampu nggak ada sinyal. Nah kalau kata saya mah karena sinyal adanya dari tower gitu ya, tower provider yang ada, dan itu butuh listrik. Ketika mati lampu otomatis sinyalnya juga mungkin hilang gitu ya. Betul. Secara logikanya. Jadi kenapa kalau mati lampu suka hilang sinyal? Salah satunya kalau menurut saya adalah karena towernya butuh aliran listrik untuk menarik sinyalnya, dan ketika mati lampu otomatis tidak teralir listrik sehingga hilang sinyalnya. Kita pertanyaan selanjutnya ya. Okay. Dari Najril Gibran Kaizan. Kak mau nanya nih, sumber buat penghasil listrik dari apa saja sih? Nah mungkin sumber penghasil listrik tuh ada 3 kali ya. Dari sumber cahaya, ada sumber gerak, sumber panah. Sumber apa? Sumber energinya ini mah bisa dari uap. Dari uap kali ya. Dari sinar matahari, dari air, dari biomasa, dari alam, banyak juga. Jadi banyak lah ya yang bisa menciptakan sebuah energi listrik gitu. Di kita ada nih apa? Ada PLTU tuh. Ya, di Labuan tuh ada pembangkit listrik tenaga uap gitu. Oke, dari Agus Setiadi nih. Oh, dia nanya lagi nih. Mau tanya apa benar kalau orang tersengat listrik, kalau kita pegang aliran listriknya bakal ngehambat ke kita? Betul. Kenapa? Karena tubuh kita tuh kayak itu konduktor. Ya, jadi cepat bisa menghantarkan arus listrik. Sok aja Agus kalau kesetrum Agus oper yang lain. Nanti sama-sama jadi kompakan listrik kesetrumnya. Jadi gak boleh lah ya. Ya bisa mengarili karena kita bisa berstatus konduktor ya, bukan isolator gitu. Jadi bisa mengantar listrik. Selanjutnya dari Nasya 28_. Mau tanya nih Kak, bagaimana cara mencegah sengatan listrik dan listrik konslet? Mungkin cara mencegah sengatan listrik tuh kita menjauhi Pak ya dari daerah-daerah yang bakal terkena listrik. Contohnya kayak di gardu listrik, kayak di dekat sutet. Jangan masuk area yang memiliki tegangan listrik tinggi. Bahaya itu. Bahaya banget. Dan cara listrik konslet itu mungkin dari kabelnya kali ya. Nah perawatannya gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak kita nih numpuk steker yang ditumpuk-tumpuk itu kan panas, bakal ngakibatin Pak ya kesetrum. Jadi hindarilah yang menyolok colokan secara bertumpuk, atau periksa kabelnya secara rutin di rumah biar tidak ada hal yang tidak diinginkan gitu ya. Kalau memang udah nggak layak pakai, langsung ganti aja, lebih baik dibanding nanti terjadi arus pendek atau konsleting listrik yang bisa mengakibatkan kebakaran yang besar. Oke, ada lanjut, ada dari Raj Agenta.
Saya mau bertanya, apa dampak dari kenaikan tarif dasar listrik? Oke, ini banyak nih soalnya. Apa manfaat tarif dasar listrik yang baru? Siapa saja yang akan merasakan manfaat tarif dasar listrik baru? Apakah tarif dasar listrik yang baru akan ini nanyanya berondolan. Oke, kita coba sebisanya ya dari kita bukan so tahu, mungkin kita kemarin sempat kita nyari informasi, nyari beberapa materi gitu ya yang mungkin jadi ilmu pengetahuan buat kita nih, hal yang baru. Oke, yang pertama, apa dampak dari kenaikan tarif dasar listrik? Yang nampak karena proses pemeliharaan itu butuh biaya besar. Jadi ketika dasar tarifnya naik ya otomatis karena memang terus melambung dari segi bahan dan yang lainnya. Bahkan ada beberapa alat yang mesti diimpor dari luar gitu ya. Kemudian apa manfaat tarif dasar listrik yang baru? Manfaatnya apa? Ya kenaikannya ya untuk kebutuhan, karena kita nggak pernah tahu, kita tahunya listrik naik, padahal dibalik itu kita nggak tahu bagaimana pihak PLN sebagai penyelenggara penyedia listrik negara itu menyiapkan gitu ya hal-hal yang kerusakan, entah itu karena musibah, bencana atau apapun yang mesti diganti. Ya butuh anggaran besar gitu. Jadi wajar kalau misalkan dalam 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali ada penaikan harga tarifnya gitu. Ada lagi nih dari karena belum selesai nih. Siapa aja yang merasakan manfaat tarif? Semuanya nanti juga kerasa dari kita sampai yang kalangan atas Pak ya. Yang paling jauh sekalipun itu bisa teraliri sama listrik. Jadi bisa ada penerangan sekarang gitu ya. Betul. Terus terakhir nih, belum satu lagi. Ini banyak amat nih. Apakah tarif dasar listrik yang baru akan bermanfaat bagi banyak orang? Itu nggak usah ditanya. Pasti gitu ya, walaupun kita bisa dirugikan, tapi kita bergotong royong untuk membangun negeri ini agar semua bisa teraliri listrik. Oke, lanjut. Selanjutnya dari RF. Siapa ini? RF Nca. Mau tanya nih, kenapa bayar listrik bisa mahal katanya Pak? Gimana itu? Kenapa karena sih bayar boros listrik bisa mahal? Ya mungkin karena boros kita nggak sadar gitu ya, kayak misalkan malam lampu nyala kemudian pagi-paginya dibiarin atau kita tinggalin nih keluar rumah AC nyala, TV nyala, itu ada kipas angin nyala. Pokoknya hal-hal yang menggunakan listrik tapi kitanya lupa ngematiin atau pemakaiannya boros dibiarin, otomatis pasti bayarnya mahal. Kalau pengen hemat ya matikan, kalau tidak digunakan gitu ya. Oke, berikutnya ada Pujay _Y. Kak mau tanya dong, kalau penggunaan tenaga listrik terlanjur membahayakan manusia, apa yang harus kita lakukan? Ya bahaya juga, tapi ada manfaatnya. Nah di sini kita mengedukasi bagaimana agar kita tahu nih cara pencegahan atau cara menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah di sini kita sama-sama mengedukasi. Jadi memang berbahaya tapi bisa dimanfaatkan. Bahaya itu yang kita harus pelajari, kita pahami, bukan hindari, tapi dipahami biar kitanya bisa lebih waspada lagi. Mungkin manfaatnya juga bisa diterapkan kali Pak ya. Banyak sekali, kalau tanpa listrik kayaknya gelap gulita lah ya kitanya. Gabut Pak. Gabut sekali. Lanjut. Dari Tantri Febrianti nih Pak. Boleh gak kalau kita mainin handphone sambil dicas tuh? Nih gimana nih, kalau kita tuh sering Pak ya, kalau lagi tidur tuh HP tetap nyolok tuh ke cas itu, gimana ya? Kalau sambil dimainin kayaknya agak bahaya ya. Saya beberapa lihat di video YouTube meledak atau ada yang meledak karena komponennya mungkin ya karena aliran listriknya panas dan handphonenya digunakan, dia baterainya kali ya. Komponen di dalamnya itu mengalami panas yang berlebihan sehingga bisa mengakibatkan meledaknya. Jadi itu sangat berbahaya. Disarankan kalau ngecas ya ngecas aja, nggak usah sambil dimainin karena panasnya akan bertambah. Ya panas dari aliran listriknya juga dari panas HP-nya juga, digunakannya ya. Gitu ya. Jadi jangan sambil ngecas ya. Oke guys, jangan sambil ngecas. Berikutnya ada dari Ida_Fitri. Kenapa sinyal nggak ada Pak kalau mati? Oh udah sama jawabannya ya. Lanjut. Dari Sanggar Seni Menes Etnika nih Pak. Mau tanya dong, kalau listrik di rumah kita sering ngejepret, kira-kira kenapa ya? Ayo. Mungkin banyak digunain kali Pak ya? Ya karena ada batas maksimal tiap rumah ya. Ada yang 1.300, ada yang 900 gitu ya. Ketika melewati batas maksimal, kita kan ada nih NCB. Dia sebagai
indikator kalau misalkan melebihi kapasitas yang digunakan dia akan ngejepret mati sendiri. Nah, mungkin yang dilakukannya adalah melebihi dari kapasitas listrik itu, batas dayanya. Terus bisa juga karena konsleting. Ada hal yang berbahaya gitu ya, konsleting, sehingga dia akan otomatis jepret. Dan kalau ngejepret terus penggunaannya sedikit itu bisa dicurigai itu ada apa. Nanti harus diperiksa dulu apa nih, dan diusahakan diperiksanya oleh orang yang lebih paham ahli. gitu ya. Orang ahli, jangan PLN contohnya ya. Kayak PLN. Ke PLN aja langsung, orang PLN yang sudah bersertifikat tahu tentang kondisi listrik. Selanjutnya nih. Berikutnya nih ada Yami. Mau tanya kalau per rumah ada jatah listrik nggak atau ada patokannya? Nah, kalau rumah baru untuk masang ya harus ke PLN dulu. Kayaknya ada tarif dasar dari 450, ada yang mau 900. Kitanya pilih yang mana. Otomatis tiap yang kita ngambil, misalnya kita ngambil yang 450, ya ada tarif dasarnya beda. Dengan yang 900 pasti lebih tinggi, atau dengan yang 1000 lebih ke atas gitu ya, itu pasti lebih tinggi. Nambah juga bisa kali Pak ya. Bisa tambah listrik gitu, berapa? Pengen ke 900 itu bisa. Jadi ya tinggal hubungi pihak PLN aja. Yang jelas jatahnya itu gimana konsumen ingin pakai yang berapa sesuai kebutuhan aja gitu ya. Berikutnya dari rival Kaiz nih Pak. Kak, kalau main PUBG sambil dicas terus memakai handset, apakah aliran listriknya bisa masuk ke telinga katanya? Mungkin efeknya ada ya, apalagi dalam pakai yang waktu lama, apalagi kalau misalkan headsetnya yang kurang bagus gitu ya, berefek negatif bisa jadi gitu ya. Dan bagusnya ya jangan sambil dicas, main aja headsetnya pakai yang enak, yang biar nggak terlalu berbahaya. Karena bisa banyak juga nih kuping juga kali Pak ya kalau pakai headset lama-lama. Betul. Sakit tuh jadi kuping. Bahaya lah. Jadi jangan lah intinya Mbak ya. Berikutnya ada dari Tisi Lawa. Mau nanya kalau bedanya listrik statis sama listrik dinamis apa ya? Oke, yang saya ketahui listrik statis itu listrik yang diam. Kalau dinamis dia yang bergerak. Yang diam tuh kayak gimana? Itu hasil dari bisa dari gesekan. Misalkan kalau kita bikin penggaris nih ke rambut, kita angkat, keangkat rambutnya, dia bisa menghasilkan listrik dari panas itu gitu ya. Nah, masuk tangan digituin gitu ya. Kalau yang dinamis otomatis dia bergerak. Ya listrik-listrik yang biasa aja, yang dia mengalir gitu. Itu perbedaannya. Oke, kalau nggak salah. Mudah-mudahan benar lah ya. Berikutnya ada dari Boys Tommy. Mau nanya dong, kan banyak yang kebakaran. Cara mencegah konsleting arus pendek itu gimana ya, dan apa penyebabnya? Penyebab dari konsleting arus pendek. Iya. Mencegah kebakaran ya. Pencegahannya adalah perawatan. Perawatan minimalnya 5 tahun sekali dicek tuh instalasi betul. Jadi dari meteran, dari kabel-kabel, dari segala macam, khawatir ada yang terkelupas kena sinar matahari atau kena air gitu ya, yang bisa mengakibatkan terjadi arus pendek. Nah, itu ada percikan karena dengan bahan yang mudah terbakar bisa terbakar. Jadi pastikan terus dilakukan perawatan. Nah. Terus selanjutnya dari SLV NH24. Kalau misalkan kita terkena listrik, kita harus bagaimana tuh Pak? Pertolongan pertama kali ya? Iya. Mungkin pertolongan pertamanya jangan langsung dipegang kayak tadi ya. Tersengat. Yang pertama yang harus dilakukan adalah matikan dulu arus listriknya. Nah, kalau misalkan ada yang tersengat, langsung kita cari power utama untuk mematikan. Di saklar atau di NCB atau di apa aja. Jadi biar listriknya berhenti dulu. Setelah itu karena listrik ini sangat berbahaya, bahkan bisa merenggut nyawa, lebih baik langsung dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk ditangani oleh tim ahlinya. Kalau kita susah, karena memang kita nggak ngerti, banyak saraf yang mungkin kena aliran listrik dan berbahaya. Jadi saran saya matikan arus listriknya, entah itu di NCB, di power utama lah ya, kita matiin, kemudian kita selamatin orangnya, bawa langsung ke rumah sakit. Itu lebih bagus. Selanjutnya dari Nasya nih. Udah ini mah Pak. Oh, ini dari Meisha Nabila. Meisha _ NBLA. Apa penyebab listrik tidak mengalir Pak? Gak bayar kali ya. Kalau tidak mengalir mungkin terhambat isolator ya. Kalau pakai ya misalkan kita mau ngelirin tapi di situnya ada isolator ya tidak akan mengalir gitu ya. Atau tadi kalau kenapa tidak nyala
belum bayar. Dicabut sama PLN. Tidak di kan kalau sekarang mah token. Ya, jadi kalau token tit mati sendiri. Itu lebih bagus itu ya. Ya betul, penyebab listrik tidak ada itu. Oke, berikutnya dari Oong 16. Oh iya, kalau kerusakannya dari sikring biasanya apa ya penyebabnya, Pak? Kalau dari sikring ya mungkin alurannya arus listriknya terlalu tinggi yang melebihi kapasitas sikring itu sendiri sehingga ya kebakar gitu ya. Jadi pastikan listrik yang ada di rumah sesuai dengan kapasitas sikringnya gitu ya. Jangan sampai sikringnya terlalu rendah, listriknya tinggi, nanti akan berbahaya. Jadi tidak seimbang. Kalau misalkan kita bingung, lebih baik konsultasikan saja langsung ke PLN. Itu ya, PLN jangan ke saya nggak ngerti. Selanjutnya nih dari XXJHXXBI, gimana cara cek tagihan listrik katanya Pak? Cara cek tagihan listrik mungkin bisa dilihat di meterannya. Di meterannya ada berapa, atau mungkin kalau sekarang udah ada aplikasi PLN online, di situ bisa lihat tuh berapa tagihan listrik kita berapa, meterannya berapa, nanti bisa keluar gitu ya. Asal memasukkan ID pelanggannya aja itu bisa. Gitu. Selanjutnya dari ini nih, Siti Sinta 32 mau tanya, kenapa jika pemakaian listrik secara berbarengan bisa nambah biaya? Melebihi kapasitas kali Pak ya? Pasti, kalau listriknya dipakai ya biayanya juga gede. Betul. Makanya harus hemat listrik, hemat biaya gitu. Jadi tidak pakai semua, mesin cuci dipakai, kipas dipakai, AC dipakai, terus TV dan yang lainnya bersamaan, otomatis gede gitu ya. Jadi hemat aja kira-kira yang kita gunakan mana. Nah, itu yang Pak ya. Jadi jangan melebihi lah gitu. Oke, berikutnya ada Saifib kelas Semanpat nih. Kak, kami dari kelas 10 IPA 5. Oh, ini. Wah, kelas siapa nih? IG kelas gitu ya. Ya. Mau tanya nih, lampu apa saja sih yang paling hemat, atau ada yang lain juga? Lampu yang paling hemat, setahu Rehan mah lampu LED kali Pak ya. LED. Oke, mungkin ya, betul. Kayak saya lihat nih, ada lampu LED yang hanya 8 watt itu berbanding dengan lampu yang biasa itu ada yang 11 watt atau 20 watt gitu ya. Jadi lebih kecil wattnya, lebih kecil arus listriknya, tapi terangnya sama dengan yang wattnya gede. Jadi yang hemat kayaknya LED daripada bohlam Pak ya. Kita bukan endorse itu kan. Jadi pilih mana aja mereknya, masuk aja, yang penting LED. Sekarang berubah ke LED. Ya, rumah saya juga banyak yang LED lah sebenarnya. Berikutnya dari mana nih? Dari WDYYki _ Kamu nanya apa yang menyebabkan terjadi kebakaran di aliran listrik? Udah tadi ya. Konsleting listrik kebanyakan gitu ya. Terus dari Sam _ Fahrizal, apa perbedaan antara listrik di udah. Mabro mana ya, Pak? Kamu tanya nih, ini ada Mabro _ R. Kamu nanya nih, untuk menghemat biaya listrik gimana caranya? Tadi juga udah. Udah semuanya? Udah kayaknya Pak. Oke. Kalau ini nih Asyifa Kurnia, udah ini mah terkena listrik itu apa saja? Pertolongan pertama. Mau tanya, apa sih penyebab listrik bisa konslet? Cuman dari kabel kali Pak ya. Bisa terkena dengan air gitu ya. Bisa dengan sinar matahari. Karena percikan air bisa konslet. Oke, mungkin itu nanti sisanya seputar Q&A dari kita. Nanti masih bisa berjalan, bisa terus kalau ada yang informasi ini. Atau mungkin ada teman-teman yang udah tahu nih, ada yang punya ilmu lebih gitu ya, ada yang pengetahuannya lebih luas. Silakan aja kali Pak ya. Karena kita diskusi. Ya. Kita bukan mengajari. Karena saya juga belajar gitu ya. Semenjak jadi duta langsung saya cari informasi apa aja nih. Ngecit gitu. Pak ya. Oke, terima kasih, mungkin itu saja untuk Q&A hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat jawaban kitanya, bisa agak sedikit puas. Kalaupun tidak puas ya kita cari tahu lagi lebih luas lagi seperti apa, atau nanti mungkin suatu saat kita hadirkan pihak PLN-nya nih, biar langsung wawancara, biar lebih langsung afdol dan lebih akurat jawabannya mungkin dibanding kita. Ya, itu saja. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Saya Haris Suharian. Saya Rai Candi Septiawan. Sampai ketemu. Bye-bye.